I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda dengan NIM 220322, kelas RA5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, semester 4. Nah, video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat ujian tengah semester dari mata kuliah Perilaku Keorganisasian dengan dosen pengampu Bapak Abdul Wahid Al-Fariji, SEMM CPM. Materi yang pertama itu tentang perilaku keorganisasian. Nah, perilaku organisasi ini adalah bidang yang mempelajari bagaimana perilaku individu agar berjalan atau bergerak sesuai dengan organisasi. Jadi, mulai dari cara mereka berinteraksi, lalu cara bekerja, dan juga cara berinteraksi di lingkungan luar. Bidang perilaku organisasi ini tergolong multidisiplin sehingga perkembangannya ini dipengaruhi beberapa disiplin ilmu. Beberapa ilmu tersebut antara lain seperti sosiologi, psikologi, teknik, dan juga ekonomi. Oleh karena itu, studi perilaku organisasi ini penting dalam membangun pemahaman dan memprediksi perilaku setiap SDM agar segala sesuatu itu berjalan efektif. Menurut Toha, perilaku organisasi ini merupakan suatu studi yang mempelajari berbagai aspek tingkah laku manusia dalam kelompok atau organisasi tertentu. Lalu materi yang kedua itu tentang status kepemimpinan dan organisasi. Jadi, status kepemimpinan dan organisasi ini memiliki hubungan yang sangat penting. Kepemimpinan itu bukan hanya tentang status atau sebutan, melainkan tentang kemampuan untuk berubah dan memiliki pengaruh pada organisasi. Jadi seorang pemimpin ini tuh harus ya memiliki kemampuan untuk mengatur konflik, mengkoordinasikan aktivitas, dan mencapai tujuan organisasi. Pemimpin juga harus memiliki kestabilan emosi dan sikap adil. Jadi kepemimpinan yang efektif ini memerlukan proses yang panjang dan memerlukan perencanaan suksesi dan pendidikan latihan khusus. Nah, pemimpinan masa depan itu harus memiliki kemampuan akal sehat untuk membuat keputusan cepat dan memiliki visi yang jelas. Kepemimpinan yang strategis ini memerlukan pemimpin yang menguasai cara menggerakkan bawahan dan menggunakan kemampuan intelektual dan inspiratif. Akar kulturasi organisasi. Nah, akar kulturasi organisasi ini merujuk pada nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang menjadi dasar budaya sebuah organisasi. Hal ini itu meliputi cara orang berinteraksi, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Nah, budaya organisasi juga mencakup ritual, simbol, bahasa, dan sistem sosial yang mempengaruhi cara orang bekerja sama. Kulturasi organisasi yang kuat ini dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan anggota organisasi. Nah, memahami akar kulturasi organisasi ini sangat penting untuk pengembangan strategi manajemen yang efektif dan memperkuat identitas perusahaan. Perbedaan antara kepemimpinan individual dan kolektif. Nah, kepemimpinan individual ini fokus pada satu pemimpin yang mengambil keputusan dan menentukan arah. Pemimpin ini biasanya memegang kendali dan bertanggung jawab secara langsung terhadap hasil. Sedangkan kepemimpinan kolektif ini itu melibatkan partisipasi dari sejumlah individu dalam mengambil keputusan dan mencapai tujuan. Nah, keputusan ini tuh diambil secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai konsensus. Materi yang ketiga itu memahami kerja tim. Nah, memahami tim kerja ini sangat penting dalam organisasi modern. Tim kerja ini adalah kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang berinteraksi dan mengkoordinasikan kerja mereka untuk tujuan yang telah ditetapkan. Nah, faktor yang menentukan keberhasilan tim kerja ini meliputi sumber daya yang memadai dari kepemimpinan dan struktur, serta kemampuan anggota tim untuk bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif. Tim kerja yang efektif itu dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas kerja dengan cara berkolaborasi, tergantung tanggung jawab dan mencapai tujuan bersama.
Langkah-langkah memahami target capaian kerja tim. Jadi yang pertama itu apabila sebuah tim memiliki tujuan yang jelas. Langkah pertama ini adalah merumuskan target-target yang spesifik dan terukur. Pastikan semua anggota tim ini memahami tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sehingga dapat bekerja secara terorganisir. Lakukan pertemuan rutin untuk mengkomunikasikan kemajuan, hambatan, serta penyesuaian yang perlu dilakukan dalam mencapai target. Pentingnya pemahaman target pencapaian bagi keberhasilan tim. Ketika setiap anggota tim ini memahami dengan jelas target capaian yang harus dicapai, mereka ini dapat bergerak sejalan untuk mencapai keberhasilan bersama. Nah, pemahaman yang mendalam terhadap tujuan tim ini meningkatkan koordinasi, produktivitas, dan motivasi dalam mencapai hasil yang diharapkan. Lalu selanjutnya materi yang keempat itu komunikasi dalam organisasi. Lalu komunikasi dalam organisasi ini tuh adalah pertukaran pesan yang berlangsung di dalam suatu organisasi. Hal ini itu mencakup berbagai jenis komunikasi seperti memo, kebijakan, pernyataan resmi, dan lainnya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas. Nah, proses komunikasi ini dipilih berdasarkan persetujuan sosial yang biasanya fokus pada kebutuhan individu anggotanya. Komunikasi organisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik dan mencapai tujuan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama itu kondisi lingkungan. Faktor fisik dan sosial di tempat kerja seperti kebisingan, tata letak, dan budaya organisasi. Lalu dari gaya komunikasi. Perbedaan gaya komunikasi individu yang dapat mempengaruhi pemahaman dan respon terhadap pesan. Status dan kekuasaan, hierarki, kekuasaan, dan status seseorang dalam organisasi yang mempengaruhi dinamika komunikasi. Ada 3 bentuk komunikasi di dalam organisasi. Yang pertama itu komunikasi vertikal, yaitu komunikasi dari atasan ke bawahan dan sebaliknya. Yang kedua itu komunikasi horizontal, itu pertukaran informasi di antara rekan kerja sebidang. Lalu ada komunikasi diagonal, itu hubungan antara unit dan departemen yang tidak sejajar. Peran teknologi dalam komunikasi organisasi. Teknologi ini memainkan peran kunci dalam memfasilitasi komunikasi yang efisien di dalam organisasi, dari email hingga platform kolaboratif. Teknologi ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan efektif. Selain itu, teknologi juga mendukung komunikasi visual dan pengiriman pesan yang menjangkau berbagai tingkatan keanggotaan dalam organisasi. Materi yang kelima itu tentang kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah proses yang mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada bawahannya dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan juga berhubungan erat ya dengan kekuasaan yang sangat penting dalam menentukan nasib umat manusia. Pemimpin yang efektif itu memiliki visi, semangat, karakter, integritas, dan kapabilitas yang tinggi, serta mampu menggerakkan pengikutnya untuk mencapai prestasi yang memuaskan. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Jadi kepemimpinan itu merupakan elemen vital ya dalam mencapai kesuksesan organisasi. Pemimpin yang efektif ini kan dapat menggerakkan tim, mengembangkan budaya yang produktif, dan menavigasi organisasi melalui tantangan. Kepemimpinan yang kuat ini dapat memberikan arah, motivasi karyawan, dan memberdayakan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama itu kepribadian, seperti sikap, sifat, dan karakteristik individu pemimpin yang sangat mempengaruhi gaya dan aktivitas kepemimpinannya. Lalu budaya organisasi, seperti nilai-nilai norma dan ekspektasi dalam organisasi itu dapat membentuk dan membatasi gaya kepemimpinan yang efektif. Lalu ada pengalaman, latar belakang pengalaman baik profesional maupun personal itu tuh membentuk kemampuan dan perspektif seorang pemimpin. Tuntutan lingkungan, situasi dan kondisi eksternal seperti ekonomi, teknologi, dan politik itu tuh menuntut pemimpin untuk beradaptasi dan mengembangkan kemampuan mereka.
Lalu materi yang keenam itu tentang budaya organisasi. Budaya organisasi itu adalah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi. Nah, budaya organisasi ini berbeda ya dengan budaya suatu wilayah atau negara yang berkaitan dengan adat istiadat. Nah, karakteristik budaya organisasi ini tuh meliputi nilai-nilai, kepercayaan, harapan, asumsi, dan simbol yang membedakannya dari organisasi lain. Budaya organisasi juga dapat didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, dan nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh setiap anggota organisasi. Budaya organisasi ini berfungsi untuk meningkatkan loyalitas karyawan, mengkoordinasir anggota, memperkuat nilai-nilai organisasi, dan mengontrol perilaku di lingkungan kerja. Budaya organisasi juga dapat berbentuk melalui beberapa cara, seperti melalui pendiri organisasi yang membawa orang-orang kunci yang memiliki visi yang sama, serta melalui langkah-langkah yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan. Ada 3 komponen budaya organisasi. Yang pertama itu nilai-nilai. Jadi keyakinan dan prinsip-prinsip fundamental yang dianut oleh organisasi dan menjadi dasar perilaku anggotanya. Yang kedua itu norma-norma, peraturan dan perilaku pedoman yang tidak tertulis namun harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi. Yang ketiga itu kebiasaan perilaku dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh anggota organisasi dan menjadi ciri khas organisasi. Fungsi budaya organisasi itu untuk mempersatukan anggota. Jadi budaya organisasi ini menciptakan rasa memiliki dan identitas bersama di antara anggota organisasi sehingga mereka merasa terhubung dan berkomitmen pada tujuan organisasi. Lalu yang kedua itu membangun keunggulan kompetitif. Budaya yang kun ini dapat menjadi sumber diferensiasi dan keunggulan kompetitif bagi organisasi di tengah persaingan yang ketat. Yang ketiga ini mendorong kinerja optimal. Jadi budaya organisasi yang kondusif itu tuh dapat memotivasi karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong tercapainya visi dan misi organisasi secara optimal. Materi terakhir itu tentang komitmen organisasi. Komitmen organisasi dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku yang ditampilkan seseorang terhadap organisasi dengan membuktikan loyalitas untuk mencapai visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Loyalitas tersebut itu terbentuk karena adanya kepercayaan satu sama lain, kedekatan emosi, dan keselarasan harapan antara anggota dengan organisasi. Nah, komitmen organisasi ini terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama yaitu komitmen efektif atau keterlibatan emosional. Yang kedua itu komitmen kontinu, itu persepsi biaya dan risiko. Dan komitmen normatif, perasaan wajib. Nah, individu yang berkomitmen tinggi itu cenderung memberikan yang terbaik untuk organisasi dan memiliki keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian penting organisasi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.